Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Malam itu terasa berbeda. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat di udara. Jalanan sepi, hanya suara air menetes dari atap rumah yang terdengar jelas. Aku tidak pernah menyangka, sebuah langkah kecil menuju rumah tetangga bisa berakhir menjadi malam yang sulit kulupakan. Dia adalah Maya, seorang janda berusia 32 tahun. Cantik, manis, dan punya daya tarik yang membuat siapapun menoleh dua kali. Kulitnya kuning langsat, wajahnya lembut dengan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Sejak 3 tahun lalu ia hidup sendiri, setelah pernikahannya kandas. Banyak pria mendekati, tapi entah kenapa, ia selalu menolak. Aku mengenalnya hanya sebagai tetangga biasa, sesekali menyapa kalau berpapasan. Namun malam itu, hujan membawa langkahku masuk ke rumahnya. Aku berdiri di depan pintu rumahnya dengan sedikit ragu. Buku pinjaman yang ia titipkan padaku beberapa hari lalu harus segera kukembalikan. Kupikir, sehabis mengantar buku aku bisa pulang dan istirahat. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Maya muncul dengan kaos ketat abu-abu dan celana pendek santai. Rambutnya digelung seadanya. Wajahnya tanpa riasan. Tapi justru itulah yang membuatnya tampak alami. "Oh, Dan, kamu nganter sekarang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Agak canggung. "Iya, Mbak. Maaf ganggu malam-malam." Maya menerima buku itu lalu tersenyum lagi. "Kamu baik banget. Aku pikir hujan gini kamu nggak bakal keluar." Aku hendak pamit. Tapi tiba-tiba hujan turun deras lagi. Maya menoleh keluar jendela lalu kembali memandangku. "Kayaknya nggak mungkin kamu pulang sekarang. Masuk aja dulu, dan nunggu reda." Awalnya aku ragu, tapi menolak juga terasa tak sopan. Jadi aku masuk, duduk di ruang tamunya yang hangat. Maya menyiapkan 2 cangkir teh hangat. "Semoga nggak masalah teh manis, gula tinggal ini," katanya sambil menaruh cangkir di hadapanku. Obrolan dimulai dari hal-hal ringan. Tentang buku yang kubawa, tentang hujan, lalu merambat ke kehidupan sehari-hari. Semakin lama, semakin dalam. "Aku kadang capek, Dan," ucapnya pelan, menatap kosong ke arah jendela. Capek terlihat kuat di depan orang lain, padahal sebenarnya enggak. Aku terdiam, tak pernah membayangkan Maya, yang selama ini terlihat tegar, menyimpan luka sebesar itu. Sejak bercerai, aku lebih banyak sendiri. Rumah ini terasa besar, tapi kosong. Suaranya sedikit bergetar. Aku menatapnya. Ada sesuatu di matanya, campuran kesepian dan kerinduan. Saat ia menoleh dan mata kami bertemu, entah kenapa aku merasa ada magnet yang menarikku semakin dekat. Hujan belum juga reda. Waktu terus berjalan. Malam makin larut. Suasana rumahnya tenang. Hanya suara rintik hujan menemani. Maya bangkit, menyalakan musik pelan dari ponselnya. Lagu-lagu lama yang lembut mengisi ruangan. "Kalau hujan gini, aku biasanya dengerin musik, biar nggak terlalu sepi," katanya sambil tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum. "Lumayan bikin hangat ya." Dia duduk kembali. Kali ini lebih dekat. Bahunya hampir menyentuh lenganku. Kehangatan tubuhnya terasa, membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Aneh ya, Dan. Rumah ini biasanya sepi, tapi sekarang rasanya beda," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Mungkin karena ada temennya." Maya tertawa kecil. Suaranya ringan, tapi ada getaran di sana. Lalu keheningan kembali jatuh. Kami hanya saling menatap, dan tiba-tiba, dunia di sekitarku terasa lenyap. Aku tak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Saat aku sadar, wajah kami sudah begitu dekat.
Matanya menatapku penuh ragu, seakan menanyakan, apakah ini benar? Tapi tak ada kata-kata yang keluar. Hanya keheningan, hanya degup jantung yang berpacu. Hingga akhirnya jarak itu hilang. Hanya ada kami berdua. Maya terdiam, lalu tersenyum samar. Dan, aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku menggeleng. Aku juga nggak tahu. Tapi aku nggak mau nyesel. Malam itu jadi titik balik. Semua batasan yang selama ini ada seakan runtuh. Kehangatan, pelukan, dan tatapan panjang di antara kami membuat waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba, kalimat itu melintas di kepalaku. Sendirian bareng janda seksi, kok jadi gini? Cahaya matahari pagi masuk lewat celah jendela. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Di sampingku, Maya masih terlelap, wajahnya tenang. Aku duduk, menatapnya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Apa yang terjadi semalam? Apa ini benar? Apa aku sudah melangkah terlalu jauh? Maya membuka mata perlahan. Pagi, dan, katanya lirih. Suaranya serak tapi hangat. Aku hanya tersenyum, meski hatiku penuh kebingungan. Pagi, Mbak. Ia memandangku lama, lalu berkata, mungkin orang lain gak akan ngerti. Tapi, entah kenapa, aku gak nyesel. Aku menghela napas. Aku juga. Sejak malam itu, segalanya berubah. Hubungan kami tak lagi sama. Ada rahasia yang hanya kami berdua tahu. Ada cerita yang tak bisa diceritakan pada orang lain. Mungkin orang akan menghakimi. Mungkin dunia tak akan mengerti. Tapi yang jelas, malam itu adalah malam ketika kesepian berubah jadi kehangatan. Ketika dua jiwa yang rapuh saling menemukan. Dan sampai hari ini, setiap kali hujan turun di malam yang sepi, aku selalu teringat satu hal. Malam ketika aku sendirian bareng janda seksi, dan semuanya jadi berbeda.